Nah, ini serikot kita mulai. Oke. Nah, tampilannya saya yakin 100% adalah seperti begini. Benar atau salah? Benar ya? Oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti gini, kita akan lanjut masuk kemarin itu adalah operator aritmatika. Operator aritmatika itu kemarin kita juga udah belajar yang namanya itu tambah kurang bagi, dan kita semua tahu ya yang mana duluan dikerjain ya. Tambah dengan kali mana duluan dikerjain? Oke, kali sama bagi mana yang duluan dikerjain? Oke, sebelah kiri atau yang duluan dapat, benar ya? Kemudian jika misalnya ada tanda buka kurung seperti gini, apa yang duluan dikerjain? Oke, yang dikurung. Nah, di sini kita akan langsung praktikum saja. Sebagai contoh nih, coba kamu buat seperti gini. Tambah-tambah kali-kali bagi-bagi langsung. Tapi ingat satu hal, yang bisa kamu gunakan otak sendiri. Sebagai contoh, 10 ditambah 5. Oke, ini kan bisa hitung pakai otak sendiri ya. Jangan pakai angka yang terlalu besar. Paham ya? Coba kamu buat seperti gini. 10 tambah 5, kemudian 10 dikali 5, atau bagaimana selanjutnya? 10 bagi 5. Hah? Ayo, diketik aja, oke? Nah, coba kamu buat seperti yang saya buat aja gini deh. 10 tambah 5, 10 dikali 5. Semuanya udah tahu gini ya, kalau misalnya kita buat 5 dikurang 4. Nah, oke. Oke, kita buat aja nih. Saya masih belum buat ini ya. 10 tambah 5. Kita semua tahu, benar ya? 10 tambah 5 kita tahu semua ya. Berapa jumlahnya? Ini 15. 10 kali 5? Oke, 50. Nah, kita langsung tahu jika misalnya kita pakai logika kita. Terus sama tanya nih, kenapa di dalam Microsoft Excel tidak langsung ditambahkan dan dikalikan? Kenapa tidak langsung dijumlahkan? Ada yang tahu? Kemarin udah kita belajar loh, 2 minggu yang lalu. Kenapa dia tidak langsung mengeluarkan jawaban? Apa yang kurang? Oke, benar. Sama dengan. Nah, kalau misalnya di dalam hitung-hitungan, sama dengannya itu selalu di akhir. Benar ya? Dan kalau di dalam menggunakan komputer, sama dengannya dibuat paling awal. Nah, coba kamu buat gini nih. Kamu buat sama dengan. Berganti nggak langsung angkanya? Datanya. Tiba. Contoh nih, kamu buat kan sudah seperti gini, benar nggak? Benar ya? Nah, kalau misalnya kamu buat sama dengan, berganti nggak datanya? Paham nggak nih? Tadi kan kamu buat awalnya 10 ditambah ini ya, 10 tambah 5, benar ya? Nah, kalau misalnya kamu buat sama dengan, berganti nggak datanya? Coba dites dulu. Berganti ya, benar nggak? Ganti ya. Ada yang tahu gimana caranya supaya tidak berganti datanya? Ayo. Ada yang tahu caranya? Gimana cara gantinya? Ayo coba di otak-atik. Gimana? Oke, sama dengannya buat di depan. Benar. Sama dengannya buat di depan terlebih dahulu. Tapi yang saya tanya gini, ibaratnya ini kan datanya begini nih. Saya mau tambahin sama dengan. Kenapa datanya berganti? 10 tambah 5-nya hilang terus berganti sama-sama dengan. Ayo yang bisa jawab saya kasih tambah nilai. Ayo ini masih pelajaran yang 2 minggu lalu nih. Oke, mungkin masih belum paham maksud saya. Nah, seperti gini contohnya. Di sini kita masukin data tadi seperti saya bilang, 10 ditambah 5, se-enterin. Benar ya? Sebuat di sini, sebuat sama dengan. Sip. Datanya hilang. Kenapa bisa seperti gitu? Nah, gimana cara untuk menambahkan data tanpa menghilangkan data sebelumnya?
Paham nggak maksud saya? Gimana cara menambahkan datanya tanpa harus menghilangkan yang sebelumnya? Nih. Oke, benar. Yaitu dari bagian atas ini. Oke, coba semua dipraktekin yuk. Nah, ini buat di paling ujung ini sama dengan. Jadi seperti gini, kamu enterin. Keluar hasilnya? Keluar semua nggak? Bisa? Nggak kelihatan? Oke, yang nggak kelihatan bentar. Ya, coba kamu buat yang lain juga nih. Nih. Oke, saya besarin bagi yang tidak kelihatan. Buat yang online, paham nggak nih? Yang hadir ada 8 orang ya. Bisa semua? Bisa ya? Oke. Kemudian coba kamu buat data sebanyak 10. Paham maksud saya? Dibuat data sebanyak 10 karena saya mau memperbesar ini jadi nge-lag nih. Sebagai contoh nih. Oke. Di bagian sel sembarangan kamu masukin data seperti gini sebanyak 10. Nih. Terserah angkanya, tapi saya minta buat angkanya yang kecil aja biar bisa kamu menghitung sendiri. Paham maksud saya? Kamu buat datanya sembarangan. Dah? Ayo coba dipraktekin nih, saya nggak usah jalan. Kelihatan semua ya? Dibuat angkanya sembarangan seperti begini. Nah, kita lanjut untuk menggabungin datanya. Ayo, ada yang nggak ngerti? Biar saya jalan ke sana. Isi datanya seperti begini. Udah semua? Mengetik angka. Ada yang masih belum mengerti bagaimana cara mengetik angka? Oke, kita jalan deh. Udah? Oke. No. Ini langsung dibuat datanya aja seperti gini. Kita pakai sama dengan. Oke. Ya, dibuat datanya seperti yang saya buat nih. Coba buat di sini. Lihat, kamu isi aja sembarang. Tapi dalam arti bisa kamu nanti menghitungnya. Paham ya? Oke, dibuat angka kecil juga boleh. Udah? Oke, ini udah. Gimana? Ya, coba buat 17. Bisa nggak? Coba buat lagi. Samain ya. Oke. Nah, kita masih belum belajar sampai situ. Udah semua atau ada yang mau ditanyain? Iya. Dibuat juga di sampingnya. Sama kayak saya tuh. Iya. Kasih jarak. Oke. Iya, di sampingnya juga buat 2 baris. Sorry, 2 kolom. Sama seperti kayak di depan tuh. Rata-rata kan buat cuman ini ya, benar ya? Yang ini, kamu buat lagi coba seperti gini. Di sampingnya. Ada yang belum? Oke, ini buat 3, boleh. Oke, udah? Nah, sekarang kita lanjut tadi. Oke, udah ya? Nah, kita masih belajar tentang operator aritmatika. Nah, tadi kan kalau di awal, untuk menggunakan operator aritmatika, kita buat sama dengan 10 ditambah 5. Kita enter hasilnya 15. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan antara kedua selnya. Oke, sebagai contoh, saya buat nih.
sama dengan, nah kamu klik yang mana datanya. Sebagai contoh, saya klik ini apa namanya, sel berapa ini? C berapa ini? C10, saya klik C10. Nah, dia akan membentuk seperti begini. Kotak-kotak begini. Coba dibuat ya. Sama dengan, kemudian kamu pilih aja, kamu klik. Sama dengan klik data yang sudah kamu buat. Bisa semua? Ada yang belum bisa? Saya ulangin. Oke, ada yang masih baru selesai mengetik. Datanya ini seperti begini. Saya pastiin dulu, semua udah? Udah ya. Kita buat sama dengan terlebih dahulu. Oke, kamu mau buat sama dengannya dimanapun boleh, sama dengan. Kemudian pilih data yang ingin kamu jumlahkan. Klik. C8, ini C, ini D8. Sudah? Sudah diklik? Membentuk kotak seperti gini semua? Udah ya? Nah, setelah ini kamu boleh buat nih. Kamu mau kalikan contohnya dengan yang ini. Nah, bisa? Kamu buat operator aritmatika di tengahnya. Pakai kali. Kamu pilih ini, coba kamu enter. Bisa nggak keluar hasilnya? 20. Karena kita tadi menggunakan 10 dikali 2. Bisa? Bisa ya? Untuk menggabungkan data antar selnya belum bisa? Ayo, jangan malu-malu nih. Nanti makin lama pelajarannya makin sulit. Ada yang masih belum paham? Ayo, gimana? Buat yang online, jangan diam-diam doang ya. Kalau ini saya perhatikan juga yang online dari handphone. Kalau nggak mengerti, boleh tanyain sama Sani. Saya lihat nih wajahnya nampak cuma jidatnya semua nih. Ingat ya, saya ini dari handphone juga bisa ngelihat loh. Saya kan ada 2 akun ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan pakai yang kali ya. Tadi kamu pakai yang kali, coba sekarang buat pakai tambah nih. Contoh nih, sama dengan pilih angkanya ini ditambah sembaran juga nih. 20 E15 ditambah E8. 20 tambah 20, maka hasil keluarnya 40. Bisa? Nah, udah kali tambah, coba buat bagi, kurang, dan lain sebagainya. Bagi pakai yang atau ya, yang ini. Kalau mau buat bagi yang ini ya. Udah? Seminta 4 operator aritmatika tambah kurang kali bagi. Ya, coba dibuat datanya sendiri yuk. Kali tambah kurang kali bagi. Gimana? Bisa semua? Ada yang tidak bisa atau masih belum paham? Oke. Nah, dan di sini kita kan masih belum memberikan tugas, benar ya? Udah banyak nggak guru mata pelajaran lain yang memberikan tugas? Udah? Nah, mungkin belum saatnya saya berikan tugas seperti gini, praktikum. Dan di sini saya mau kasih tahu. Kalau misalnya kita klik data yang sudah dijumlahkan tadi, maka akan keluar dia rumusnya di atasnya. Oke, benar ya? Coba kamu klik. Nah, jadi jika misalnya di kelas 8 atau 9 nanti kamu praktikum, ada seperti gini. Aduh, males banget nih. Gak usah pakai rumus-rumus 10 dikali 2, langsung saya buat aja nih 20. Contohnya ya, kamu langsung buat 20 begini. Karena kamu sudah mengerti bagaimana cara kali-kali. Dan kalau misalnya guru tersebut klik 20-nya ini, dia tidak akan keluar rumusnya. Berbeda dengan yang ini. Paham maksud saya? Nah, jadi di Microsoft Excel ini bakalan ketahuan apakah kamu pakai rumus atau tidak.
Paham ya? Nah, jadi di sini kita akan belajar sekalian lagi nih. Coba dibuat gini ya. Pernah dengar nggak sum, average, dan lain sebagainya? Pernah ya? Nah, kalau sum itu gunanya untuk menjumlahkan. Sebagai contoh, kita buat sama dengan, kamu hitung datanya semua seperti begini. Data yang kamu buat, coba dihitung ya. Nih, kamu buat, hitung semua. Iya, kita tambah saja. Makanya di sini tadi saya bilang ya, pakai angka kecil biar kamu bisa menghitungnya mandiri. Oke, ditambah semua. Ya, pakai tambah-tambah. Ada di sini masih belum bisa tambah-tambah? Nah, coba kamu hitung sendiri dulu nih. Boleh keluarin handphonenya, coba dihitung dulu. Ada nggak bawa? Oke. Ya udah, hitung sendiri pakai logika nih. Kamu hitung data yang kamu buat. Maka tadi saya bilang dibuat yang kecil-kecil aja angkanya. Sesuai nggak jika misalnya kamu enterin nih. Hasilnya 424. Dari sini sampai ke sini, benar nggak hasilnya 424? Boleh, mau yang mana aja terserah kamu nih. Mau kamu hitung yang ini aja juga boleh, atau digabungin semua juga boleh. Ya, dihitung. Sesuai nggak nih? Ayo, saya udah hitung pakai handphone, hasilnya memang seperti gini. Nah, 424. Gimana buat yang lain? Bisa? Benar nggak nih? Hitung-hitungan matematika dengan akal pikiran kamu sendiri sesuai atau berbeda? Sudah? Oke, kayaknya terlalu lama ya. Nah, ini sekarang kamu lihat. Kita tadi kan pakai penjumlahan, tambah-tambah. Benar ya? Nah, sekarang kita masuk, coba kita samain dengan sum. Fungsi Microsoft Excel yang lebih bagus lagi. Sum menjumlahkan pada angka pada sel atau range. Nah, ini hampir sama dengan tambah-tambah tadi. Kalau kita pakai tambah-tambah kan ribet, benar ya? Ribet banget, tambah-tambah buat sebanyak ini. Syukur datanya sedikit. Nah, sekarang kita pakai rumus sum. Rumus sum itu adalah sama dengan, kemudian kamu tulis sum. SUM. Udah? SUM. Mau besar, mau kecil itu sebenarnya bisa. SUM, sudah? Udah semua diketik? Buka kurung. Oke. Buka kurung. Terus klik datanya dan tahan. Contoh gini. Sudah? Kamu blok data yang mau kamu jumlahkan. Nih, sudah? Kemudian tutup kurung. Enter. Sama nggak keluar hasilnya? Dengan yang pakai tanda tambah tadi. Sama ya? Nah, saya mau tanya dulu.
Mana yang paling gampang, pakai tambah atau sum? Oke, yakin sum? Ayo. Nah, nampak ya kelihatannya ya ibaratnya seperti gini, banyak jalan menuju Roma. Kita bisa menghasilkan, mau kamu buat sepanjang begini datanya, pakai operator aritmatika tambah, atau pakai sum, dia bakalan sama. Tergantung kita mau pakai yang gimana. Ada juga cara cepatnya. Cara cepatnya juga sama nih. Sama dengan sum. Tadi kita kan main blok seperti gini ya. Benar ya? Kita main blok tadi seperti gini. Kita bisa langsung membuatnya seperti begini. Bentar. Oke, kamu boleh buat langsung C8, mulai dari sini, kamu bisa ketik sendiri nih. Kamu mau hitungnya nggak usah pakai klik. C8 bagi sampai di sini. Nah, dia akan otomatis terblok sendiri. Paham maksudnya? Kita kan tadi kan main klik-klik gini ya, benar ya? Kita main klik, sekarang kita main ketik. Coba nih, C8, nih, dia akan langsung terblok, bagi sampai di C19. Nah, tutup kurung, enter. Contohnya seperti begitu. Paham? Bisa enggak? Paham ya? Ada yang nggak bisa biar sejalan, yang nggak bisa jangan takut. Kita nggak makan orang, kita belajar. Keluar ya? Benar ya? Oke. Yang ini mana nih? Kok sampai di ujung gitu? Nggak ngerti. Tutup kurungnya mana? Enter. Itu keluar. Gimana? Ya, coba kamu yang buat nih. Sekarang mau belajar yang sum ya. Oke, coba dibuat sama dengan. Sama dengan. Kemudian SUM. Ketik SUM. Buka kurung. Oke. Kemudian pilih data yang kamu inginin. Kamu dari T10 ini, T9 ini bagi kemudian buat sampai mana nih? C11 atau gimana? Ya, dari yang online gimana nih? Diam-diam baik nih. Udah 21 menit. Ada yang mau ditanya sama saya? Bisa semua? Ayo, ada yang mau ditanyain? Bisa semua ya? Oke. Nah, berarti untuk penghitungan semuanya sudah bisa. Oke. Penghitungan semuanya udah bisa. Jadi jangan pernah dilupakan ya. Inti dari semuanya itu jika mau berhasil pakai sama dengan terlebih dahulu. Oke. Kamu mau masukin data berapapun, jika tidak ada sama dengannya dia tidak akan keluar. Oke. Nah, setelah itu kita masuk di bagian ini. Tadi kita kan pakai penjumlahan. Kalau kurang-kurang bagaimana sih? Nah, yaitu bisa pakai average, max, min, dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu masuk ke bagian yang namanya itu adalah grafik. Semua tahu grafik? Tahu ya? Ini tadi saya bilang, untuk mengetikkan rumus harus ada tanda sama dengan. Oke, ini yang tadi kita buat. Ini kan awalnya tadi ya, langsung membuat. Ini untuk mengetikkan rumus menggunakan dalam sel. Dia akan bentuk kotak seperti gini. Kemudian kita lanjut bagaimana membaca grafik. Grafik itu terdiri atas 3. Ada yang tahu ada grafik apa aja? Ayo, grafik terdiri atas 3. Saya minta dulu yang online nih. Yang ada 11 orang di dalam. Grafik ada 3. Boleh sebutin sama saya salah satu grafik? Oke.
Dari offline bilang grafik batang. Benar, satu. Kemudian ada grafik apa lagi nih? Esperto, Chelsea, Jessica, Velarin. Saya lihat lo ini, Demin. Ayo, grafik batang satu. Kemudian ada grafik apa lagi? Grafik pie atau biasa disebut sebagai, ayo grafik pie. Pie itu disebut sebagai grafik apa nih? Ayo, masa nggak tahu nih grafik-grafik? Udah pernah belajar matematika belum? Udah ya. Grafik batang, grafik pie itu adalah grafik lingkaran. Kemudian grafik garis. Nah, di sini kita akan sebelum masuk ke praktikum, kita akan belajar dulu. Ini ya. Grafik batang. Saya harap semuanya coba dilihat ke depan sebelum kita membuatnya. Kelihatan grafiknya? Saya perbesar, bagi yang nggak kelihatan. Yang kuning itu apa namanya? Oke, yang kuning listening, yang hijau apa? Oke, untuk artinya ini semua tahu ya. Listening itu apa, speaking apa, reading apa, writing, paham ya? Oke, saya mau tanya dulu, yang warna hijau ini yang dapat nilai 70 sampai 79 ada berapa orang? Ayo, yang warna hijau, saya tanya dulu nih. Yang warna hijau disebut sebagai apa? Reading. Benar ya? Ada berapa orang yang dapat nilai 70 sampai 79? 8. Tahu gimana cara lihatnya? Ada yang masih belum tahu? Tahu semua ya? Sekali lagi saya bilang. Oke, kita lihat. Kalau yang warna merah yang dapat nilai 90 sampai 100 ada berapa orang? 3 atau 2? Buat yang cowok, saya tanya ada berapa orang nih yang dapat nilai 90 sampai 100 untuk yang grafik merah? Yang cowok, mana nih? Nggak ada cowok atau laki-laki di sini nih? Oke, saya ganti. Kalau yang ini, yang warna hijau untuk anak laki-laki, berapa yang dapat nilai di bawah 69? Berapa orang? 6 atau 5? 6, oke. Paham ya? Untuk perempuan paham? Paham ya? Oke, ini sebelum kita masuk. Saya kecilin. Ini grafik batang. Kemudian grafik garis. Nah, grafik garis ini hampir sama dengan grafik batang. Yang warna biru itu apa? Oke, yang merah perempuan. Nah, jika kita pakai penghitungan kita sendiri, 2013 ada berapa laki-laki? Oke, 2014 ada berapa? 110 atau 105? Gimana? Untuk yang online nih, saya tanya nih. Yang ini, 2014-2015. Berapa dia grafiknya? Ada berapa orang tuh? Ayo, yang online. Kalau larinya ke sana ya. Ya, buat yang oke. Kita anggap ini 105, 110, kemudian 115. Oke. Kemudian kita lanjut grafik lingkaran atau grafik pie. Nih, renang 20%, basket 25%, bulu tangkis 20%. Sepak bola ada berapa? Ayo. Ayo, untuk yang online nih, 1000 kali saya datanya nih.
Berapa persen nih? Coba dijawab dong. Jangan pada diam-diam baik. Berapa persen untuk sepak bola? Oke, 35%. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, banyak yang diam-diam. Ayo dibantu temannya. Gimana cara menghitungnya? Makanya bisa 35%. Oke, nah caranya itu ini ada 100%, benar ya? Ada 100%, dikurang 20, kurang 25, kurang 20, maka hasilnya dapat si sepak bola. Benar nggak? Benar ya? Oke. Nah sekarang kita akan lanjut. Gimana cara untuk membuat grafiknya? Sebelum membuat, saya mau tanya, antara ketiga grafik ini, batang, garis, sama lingkaran, mana yang paling gampang untuk dibaca? Mana yang paling gampang dibaca, batang, garis, atau lingkaran? Oke. Gimana buat yang online? Dari ketiga grafik tadi nih, mana yang paling gampang dibaca? Lingkaran. Lingkaran. Nah, lingkaran. Di sini coba kita akan membuat grafiknya. Oke, kita buat grafiknya. Sebelum kita membuat, nah ini saya hilangin di sini. Atau kamu buat tambah sheet baru yang ini. Kita kemarin udah pelajarin ya, gimana cara untuk membuat new sheet. Biar langsung ke sheet yang baru kosong. Bisa? Paham ya? Kalau nggak nampak nih, sebesarin bagi matanya yang sepi, nih. Tanda tambah ini kamu klik. Untuk langsung membuat sheet baru. Sudah? Oke. Kalau sudah, semua di sini pintar bagaimana membuat tabel atau mengisi data? Sebagai contoh, sambil gini ya, waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? Sekarang udah lewat 32, kayaknya nggak sempat nih. Oke, nah ini materi kita sampai di sini dulu deh. Minggu depan bakalan kita lanjut. Untuk pembelajaran kita saat ini, untuk praktikumnya semuanya paham? Paham ya? Nah, kalau gitu kita sudah selesai, di close, don't save. Close, don't save. Oke, kemudian di shutdown, jangan langsung main matikan. Semuanya paham ya? Start, power, kemudian shutdown. Oke. Kalau sudah mati, layarnya itu juga diklik. Yang di bawahnya itu. Udah? Ingat, bakalan ketahuan kalau memang belum mati. Kalau belum mati, itu CPU-nya bakalan berwarna biru. Udah? Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa minggu depan. Dan saya mau tanya dulu nih dari yang online. Ada yang masih ikut offline atau datang ke sekolah, ada di bagian sini? Ada online semua ini ya? Jocelyn sama Timothy. Oke. Nah ini kita sampai sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan. Saya nggak tahu kabarnya ya. Kita minggu depan libur atau enggak. Banyak banget libur di hari Sabtu nih. Kita sampai sini dan bye-bye. Ya duduk dulu. Ini kita masih belum selesai. Kita sampai 35 loh ini.